Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilla Hiningsih, NPM 19144600192. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tematik kelas 4, tema 4, subtema 3 pembelajaran keempat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, bagus. Semua sudah siap ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, coba sekarang anak-anak rapikan dulu bajunya dan tengok kanan kirinya. Jika ada sampah, mohon untuk dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga alat tulisnya supaya anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Iya benar, kita sudah belajar tentang pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 pembelajaran keempat dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari sebuah cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menemukan rumus keliling segitiga menggunakan benda konkret dengan benar. Yang keenam, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang keliling segitiga dengan benar. Baik, sekarang guru akan menjelaskan materi muatan bahasa Indonesia mengenai unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Unsur intrinsik meliputi tokoh, penokohan, latar, konflik, alur, tema, dan amanat. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama adalah tokoh pembawa ide cerita, sedangkan tokoh sampingan adalah tokoh yang berperan melengkapi hadirnya tokoh utama dan bisa juga menjadi peran pembantu di dalam jalannya suatu cerita. Penokohan merupakan pelaku dan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Watak dalam cerita dibagi menjadi dua, yaitu tokoh antagonis berwatak jahat dan protagonis yaitu berwatak baik. Latar merupakan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Konflik merupakan masalah yang ada dalam cerita. Peristiwa dalam cerita memuat konflik atau masalah yang dialami tokoh. Berdasarkan masalah yang ada, tokoh cerita mencari pemecah masalah atau solusi. Pengambilan keputusan terhadap masalah tersebut menentukan akhir cerita. Alur adalah jalinan peristiwa dalam cerita. Alur dibagi menjadi tiga, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tema adalah ide cerita yang disampaikan pengarang, sedangkan amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan tersebut dapat dijumpai dalam bentuk tersurat, baik dalam kalimat maupun tersirat. Pesan tersurat adalah pesan yang dinyatakan secara langsung dalam cerita, sedangkan pesan tersirat adalah pesan yang dinyatakan secara tidak langsung dalam teks cerita. Sedangkan pada muatan pembelajaran PKN, kita akan mempelajari tentang pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan keluarga.
Contohnya yang pertama, saling menyayangi, saling menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Sedangkan pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan sekolah, contohnya yang pertama, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras. Dan yang kedua, menghormati guru, teman, dan anggota keluarga. Yang ketiga, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Yang ketiga, pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang ketiga, peduli terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya, materi muatan matematika tentang keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut. AB, AC, dan BC adalah sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC, sehingga keliling segitiga ABC adalah. Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak, tahukah kalian pekerjaan seorang kepala desa itu? Dan hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Kita harus mencontoh sikap dari warga desa Serehwangi. Mereka memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selain itu, ada hal-hal baik yang kita contoh dari seorang kepala desa, seperti tokoh Pak Tulus dalam cerita. Silahkan anak-anak buka buku halaman 118 dan bacalah cerita pentingnya budaya tegur sapa. Mari kita baca bersama-sama. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau pasar, tak pernah lewatkan saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih melakukan kesibukannya di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan-pelan daun-daun di halaman rumahnya. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore harinya, ia lewat lagi seraya melambaikan pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas. Di depan ruang tengahnya, di raba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sedang sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi.
namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga untuk membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Silahkan sekarang anak-anak berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah pernah Bu Guru bagi. Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Anak-anak diminta untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Kemudian isikan unsur intrinsik dalam bentuk peta pikiran. Silahkan lembar kerja peserta didik tersebut dikerjakan dan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian, pilih salah satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Bagus, semua sudah selesai ya. Baik, sekarang perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan peta pikirannya kepada teman sekelasnya. Silahkan kelompok 1. Ya, bagus sekali kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Judulnya yaitu pentingnya budaya tegur sapa. Tokohnya Pak Tulus dan Nenek Ijah. Sifat tokoh Pak Tulus yaitu ramah, suka berbagi, dan suka menolong. Sedangkan Nenek Ijah sifatnya mandiri. Tempatnya di Desa Serehwangi. Awal cerita, kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Akhir cerita, budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Pesan moral, kita harus saling membantu dalam kesulitan. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Hal-hal yang bisa dicontoh dari Pak Tulus yaitu ramah terhadap semua orang, peduli terhadap sesama, dan suka berbagi. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Iya, bagus. Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila dengan sikap ramah, suka menolong tanpa membeda-bedakan latar belakang asal-usulnya. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal yang baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Serehwangi. Ya, bagus. Hal-hal yang patut dicontoh dari warga Desa Serehwangi antara lain perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan antar warga, membiasakan saling tegur sapa, dan sukarela mau saling membantu dalam kesulitan. Sikap-sikap baik apa yang bisa dicontoh dari warga Desa Serehwangi? Iya, sikap-sikap yang bisa dicontoh dari warga Desa Serehwangi yaitu saling tegur sapa, saling menolong, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Iya, mencintai tanah air dan bangga menjadi anak bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan agama, bersikap toleransi dan mudah memaafkan serta menjaga ketertiban. Apakah warga Desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Iya, warga Desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Meskipun kalian bukan warga Desa Serehwangi, hal apa yang kalian lakukan jika melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan dengan alasanmu. Ya, bagus. Membantu Nenek Ijah dengan membawanya ke rumah sakit dan menjaganya. Selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan
soal dan pembahasan dari video berikut ini. Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut adalah contoh bendera yang ingin dibuat Dayu. Dayu ingin menghias benderanya dengan pita di bagian pinggirnya. Menurutmu berapa panjang pita yang dibutuhkan? Panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Coba kamu hitung. Keliling segitiga Dayu adalah 30 cm ditambah 50 cm ditambah 40 cm sama dengan 120 cm. K sama dengan keliling. A, B, dan C adalah ukuran sisi-sisinya, maka K sama dengan A ditambah B ditambah C. Dayu akan membuat 8 bendera. Berapakah luas kain yang dibutuhkan? Berapakah panjang pita yang dibutuhkan? Diketahui alasnya 50 cm dan tingginya 30 cm. Yang ditanya berapa luas untuk 8 bendera dan panjang pita yang dibutuhkan. Penyelesaiannya, luas untuk satu bendera. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali 50 cm kali 30 cm, sama dengan 750 cm persegi. Luas untuk 8 bendera. 8 dikali 750 cm persegi sama dengan 6000 cm persegi. Panjang pita untuk satu bendera adalah 120 cm, maka panjang pita yang dibutuhkan untuk 8 bendera adalah 8 kali 120 cm sama dengan 960 cm. Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala yang berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi-sisinya adalah 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali 80 cm kali 60 cm, sama dengan 2400 cm persegi. Berapakah luas seluruh kain yang dibutuhkan? Luas seluruh kain yang dibutuhkan adalah 8 dikali 2400 cm persegi sama dengan 19.200 cm persegi. Harga kain adalah 50.000 per meter persegi. Berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain? Diketahui luas seluruh kain yang dibutuhkan adalah 19.200 cm persegi, sama dengan 1,92 meter persegi. Harga kain 50.000 per meter persegi. Ditanya berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain? Penyelesaiannya, uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain adalah 1,92 meter persegi dikali 50.000 per meter persegi sama dengan 96.000. Di pinggir setiap selenda akan diberi renda. Berapakah panjang renda yang dibutuhkan untuk satu selendang? Panjang renda yang dibutuhkan untuk satu selendang sama dengan keliling segitiga, yaitu K sama dengan 60 cm ditambah 80 cm ditambah 100 cm sama dengan 240 cm. Harga renda adalah 15.000 per meter. Berapakah harga seluruh renda? Panjang seluruh renda yang dibutuhkan adalah 8 kali 240 cm sama dengan 1920 cm sama dengan 1,92 meter.
Harga seluruh rendah yaitu 1,92 meter dikali 15.000 per meter yaitu 28.800. Berapa total biaya yang harus Ibu keluarkan untuk membeli kain dan rendah? Total biaya yang harus Ibu keluarkan untuk membeli kain dan rendah yaitu 96.000 ditambah 28.800 sama dengan 124.800. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Fauzan, perwakilan dari kelompok 1, dan Niken yang sudah menambahkan jawaban. Dari kegiatan pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Diva. Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai unsur intrinsik dalam cerita, sikap yang baik sesuai nilai sila ketiga Pancasila, dan keliling segitiga. Dari pembahasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oh, bagus. Jadi semua sudah paham ya? Nanti Bu Guru akan memberikan soal evaluasi untuk pertemuan berikutnya. Silahkan anak-anak pelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.